Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahul mu'minin li'ada'il a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khassahu rabbuhu bi asmal akhlaq wa ajmal sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyid sadat wa ala alihi wa ashabihi dzul fadail wal karamati amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Jannatu 'adn yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali kita panjatkan rasa puji kita, rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita hitung satu persatu saking banyaknya nikmat Allah, nikmat sehat dan terutama nikmat iman kita kepadanya. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan sunnah beliau yang beliau tinggalkan untuk kita agar kita bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah, tuntunan-tuntunan kebaikan dan senantiasa dalam kebenaran. Jamaah rahimakumullah, di subuh yang barokah dan mulia ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran masuk pada ayat yang ke-30 dan ke-31 surat An-Nahl, surat yang ke-16 yang kita bacakan di depan. Terjemahnya kurang lebih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dan ketika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah Allah turunkan kepadamu? Qalu khairan, orang-orang yang bertakwa itu berkata, Allah menurunkan kebaikan. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang setimpal. Waladarul akhirati khair, tapi kehidupan akhirat jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan dunia. Wala ni'ma darul muttaqin, itulah nikmat yang paling besar bagi orang-orang yang bertakwa. Jannatu 'adn, mereka akan menempati surga Aden. Yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, di surga itu ada air-air sungai yang mengalir. Lahum fiha ma yasha'un, dan mereka hidup di surga itu bisa mau apa saja, maka semuanya disediakan buat mereka. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa ayat di surah An-Nahl yang kita bacakan di kesempatan kali ini, ayat 30-31, ini merupakan suatu bentuk perbandingan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya itu berkata tentang bagaimana orang-orang musyrik ketika ditanyakan kepada mereka, wahai orang-orang musyrik, apa yang telah Allah turunkan kepadamu? Orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa Allah menurunkan
kitab yang penuh dengan kedongengan. Bagian awal ayat, kumpulan ayat di bagian awal itu ditujukan kepada orang-orang musyrik dan dikatakan kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang Quran yang turun di hadapanmu? Mereka mengatakan Quran itu tiada lain hanyalah dongeng masa lalu. Ini anggapan orang-orang musyrik. Dongeng, cerita buatan saja dari orang-orang terdahulu, kisah-kisah masa lalu saja. Itu anggapan orang-orang musyrik kafir ketika itu. Maka apa akibatnya kemudian? Allah memberikan ancaman dosa atas apa yang mereka lakukan, dan dosa-dosa orang lain yang melakukan dosa yang sama akibat dia mengajak orang lain, dan kemudian dia dimatikan oleh malaikat dalam suasana zalim kepada dirinya, dan neraka tempat mereka yang kekal buat selama-lamanya. Maka di ayat yang kedua, yang 30-31 ini merupakan kebalikan dari yang pertama. Tanyakan juga kepada orang-orang yang bertakwa, apa pendapatmu tentang Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadamu? Mereka berkata, Al-Quran ini adalah khairan, mengandung kebaikan. Quran itu adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Tidak ada kebaikan yang bisa kita ambil kecuali sumber utamanya itu adalah Al-Quran. Maka dikatakan Allah menurunkan Al-Quran yang isinya adalah kebaikan. Khairan itu merupakan pilihan kata yang lengkap, yang jami', yang mengandung makna yang padat, bahwa seluruh kebaikan apapun ada di situ. Itu namanya khair. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak di Quran itu kalau kita bicara soal kebaikan. Ada khair misalkan artinya baik dan kebaikan. Ada hasan juga artinya baik dan kebaikan. Ada juga ma'ruf, baik dan kebaikan. Ada juga soleh, baik dan kebaikan. Soleh, muslih, hasan, muhsin, ma'ruf, dan ada yang disebut dengan khair. Apa yang kemudian terkandung dalam makna khair? Khair itu artinya adalah kebaikan yang paling baik, yang terpilih. Jika ada banyak kebaikan, maka yang paling baik itulah namanya khair, pilihan. Maka Quran itu disebut dengan kebaikan karena tidak ada yang paling baik kecuali Dia yang terbaik. Allah itu adalah yang punya kalam. Al-Quran itu kalamullah. Maka Allah itu adalah yang paling baik dan terbaik. Jamaah rahimakumullah, ada orang yang baik karena sosial, suka memberi, suka menyantuni, suka memberikan nafkah, infak dan sedekah, membagi-bagi harta. Tapi siapa yang paling sosial dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan wallahu khairul razikin. Ada banyak orang yang pengasih dan penyayang di kehidupan kita. Ada orang yang baik hati. Ada orang yang baik perkataan. Ada orang yang baik perhatian, pemaras, pengasihan kepada orang lain. Banyak. Tapi siapakah yang paling pengasih, yang paling penyayang di permukaan bumi ini? Allah. Makanya ada kata-kata wallahu khairur rahimin. Allah yang paling khair dalam rahman dan rahim, kasih sayang.
Ada banyak hakim dalam kehidupan, hakim yang memutuskan perkara. Banyak hakim yang baik, bahkan lebih banyak mungkin ketimbang yang tidak baik. Amin. Tapi siapakah hakim yang paling baik dalam kehidupan dunia, yang mengadili keadilan dalam hukum dan persamaan kemanusiaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan wallahu khairul hakimin, Allah lah yang paling baik hakim. Maka tidak ada hakim yang paling baik kecuali Allah. Hakim bagi manusia itu mestinya merupakan cerminan betapa hakimnya Allah yang maha adil. Kaum muslimin rahimakumullah, maka orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa itu ketika ditanyakan apa pendapatmu tentang Quran, Quran itu adalah kebaikan, sumber kebaikan, dan kemudian menjadi motivasi untuk penebar kebaikan. Jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi perbedaan dari yang pertama. Katakan kepada orang-orang yang bertakwa. Imam Ar-Razi itu mengatakan takwa itu adalah tarikun likullil muhramat wa fa'il likullil wajibat. Takwa itu adalah ketika kita ini melakukan apa yang menjadi semua kewajiban yang Allah bebankan, kita lakukan, dan kita meninggalkan semua apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Maka saat mana kita melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita dan apa yang Allah larang kita tinggalkan, itu namanya takwa, kata Ar-Razi. Maka muncul istilah al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itu kan takwa. Kata-kata takwa itu sesungguhnya terpakai sejak awal pada masa-masa jahiliyah. Jadi jangan kira takwa itu hanya digunakan ketika Al-Quran itu turun. Tidak. Kata-kata takwa itu bahkan sudah digunakan dalam tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Mereka biasa menggunakan kata-kata ittaqul wahisyah. Itu yang ujar orang jahiliyah sebelum Quran turun. Apa makna takwa? Takwa yang digunakan pada masa-masa awal sebelum Quran turun itu maknanya adalah bersifat umum, artinya takut. Ini pula yang kita gunakan, takwa itu artinya takut. Pada masa-masa jahiliyah sebelum Quran turun, penggunaan kata takwa yang artinya takut itu ditujukan kepada binatang buas. Maka orang-orang tua dahulu ketika mereka mau wanti-wanti anaknya kalau keluar pergi ke padang pasir yang luas dan tandus, hati-hati, takutlah kamu kepada binatang buas karena bisa akan menerkam, akan bisa memangsa kamu. Digunakan kata-kata takwa. Begitu melekatnya makna takut itu, kemudian Quran itu datang dengan kata-kata yang sama, takwa, ittaqu, tapi kemudian Quran itu melakukan proses perubahan yang disebut dengan islamisasi bahasa. Apa yang dimaksud dengan takut di Quran? Kalau takut pada masa jahiliyah itu takutlah kamu kepada binatang buas. Maka ketika Al-Quran itu turun, takut itu bukan lagi kepada binatang, bukan lagi kepada siapapun atau manusia manapun, tapi takut kita semata-mata hanya takut kepada Allah. Maka muncul kata-kata ittaqullah. Maka intinya bahwa rasa takut itu sejak dulu sudah menjadi wanti-wanti. Hanya kemudian Quran memberikan pemaknaan, pemadatan, maksud dan tujuan takut itu jangan semata-mata kepada binatang atau manusia. Boleh takut kepada binatang? Boleh, kenapa tidak? Manusiawi. Takut kepada harimau? Takutlah. Takut kepada macan, buaya? Takut. Bukan tidak takut, manusiawi. Tapi takut kita kepada binatang, takut kita kepada manusia yang mungkin berbuat jahat, itu tidak kemudian mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Artinya bahwa
sesuatu yang paling hebat. Di balik yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini yang menjadi pemaknaan dari kata-kata takwa yang mengalami proses islamisasi bahasa ketika Al-Quran itu turun. Wa qila lil ladzina taqaw, katakan kepada orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum kalau khairan. Kalau khair itu adalah kebaikan yang terbaik dari yang ada. Dia merupakan pilihan, sesuatu yang kita pilih tapi kemudian tidak dipengaruhi oleh faktor manapun, faktor luar apapun, tidak ada paksaan saat kita melakukan pilihan. Bila perbuatan itu atas dasar pilihan yang terbaik dari kita dan kemudian tanpa ada paksaan pengaruh dari luar, maka kebaikan itu namanya khair. Maka kata-kata khair itu kan punya akar kata yang sama dengan ikhtiar. Bukankah ikhtiar itu artinya pilihan? Milih yang paling baik di antara yang baik. Mun ada niatan kira-kira mana lebih awal? Iya kuliah dulu kah? Mahasiswa ini bekerja dulu kah? Kita pilih yang paling baik. Saat kita memilih itu namanya ikhtiar. Berusaha memilih yang terbaik di antara yang baik. Kuliah baik juga, bekerja baik juga. Cuman apa yang menjadi prioritas yang paling utama? Kebaikan apa yang kita dapatkan lebih awal dalam kondisi yang bersamaan? Itu ikhtiar. Ini kira-kira mana baiknya dia umrah dulu kah atau rekreasi dulu kah? Atau berdagang kah? Atau mungkin apakah? Ada banyak pilihan-pilihan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita sudah memilih yang baik di antara yang baik, maka yang terjadi adalah yang terbaik. Ada banyak pakaian berwarna-warni, maka pilihlah yang terbaik. Dan pakaian yang paling baik itu tidak lain adalah pakaian ketakwaan kita kepada Allah. Walibasut taqwa zalika khairun, kata-katanya khair. Pakaian takwa itu ialah pakaian yang khair, yang terbaik, karena tidak ada pilihan pakaian yang paling baik kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Ini makna daripada khair. Beda dengan yang lain. Ada banyak ungkapan di Quran menunjukkan pada kebaikan. Ma'ruf artinya baik. Ya'murukum bil ma'ruf, menyuruh kamu untuk melakukan kebaikan. Kebaikan dalam ma'ruf itu adalah kebaikan yang dilakukan atas dasar pertimbangan pengetahuan. Kita tahu bahwa itu baik, kita lakukan. Maka kebaikan atas dasar tahunya kita bahwa itu merupakan kebaikan, itu namanya ma'ruf. Innallaha ya'murukum kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila kebaikan itu dasarnya pertimbangan yang matang, karena kita tahu, karena kita memiliki ilmu, kita lakukan, maka muncullah kebaikan. Kebaikan itulah yang namanya ma'ruf. Apabila kita melakukan suatu perbuatan tapi tidak didasarkan kepada pengetahuan, maka yakin saja perbuatan itu akan menjadi sebuah kejahatan. Itu yang disebut dengan munkar, kemungkaran. Makanya kemudian kata-kata ma'ruf berpasangan secara berlawanan dengan kata-kata mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita tahu bahwasanya rambu-rambu lalu lintas itu baik untuk mengatur. Lampu merah itu berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau jalan. Tahu aja. Cuma kadang-kadang kita langgar. Bila dah kuning mestinya kan bersiap-siap, berhenti. Ini mending. Bila kuning tambah belaju sudah, sampai dengan habang merah bablas. Tahu aja.
Apabila perbuatan pelanggaran terjadi atas bahwa kita tahu itu baik, kemudian kita langgar, maka terjadi namanya kejahatan. Kejahatan itu namanya kemungkaran. Jadi mungkar kita tuh Pak, bila melanggar peraturan yang kita ketahui sebelumnya. Itulah lawan daripada ma'ruf. Beda dengan Hasan pula. Hasan baik juga. Muhsin orangnya yang baik. Hasan itu berkaitan dengan apa yang menjadi niat terbaik kita demi Allah. Maka tidak ada tujuan dalam kebaikan kecuali Allah, maka itu dalam kategori hasan, orangnya muhsin. Jadi mau kita melakukan kebaikan ada tujuan kecuali Allah yang dituju, hasan, orangnya muhsin. Jadi baik benar teman bernama muhsin. Artinya orang itu bila beramal hingga tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi yang lain. Jamaah rahimakumullah, hasan dan ada pula yang disebut dengan ihsan, baik dan yang terbaik. Lain lagi itu Pak, macam-macam Quran ini bahasanya. Bila orang memberikan kebaikan, balas dengan kebaikan yang setimpal, kan itu. Iya, lebih baik lagi balas dengan kebaikan yang lebih daripada yang diberikan orang lain. Jadi mun ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, balas dengan jawaban yang setimpal waalaikumsalam, ini namanya hasan, baik. Bila orang mengucap assalamualaikum, etam jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya adalah lebih baik. Tapi jangan hak menunggu orang memberi salam lalu kita menjawab, dahului hak salam sebelum orang memberi salam. Ini yang namanya ihsan. Beda-beda tipis Pak. Hasan tuh timbal balik, nunggu orang baru dibalas. Tapi ihsan diusah menunggu, dahului kebaikan sebelum orang berbuat baik kepada kita. Iya, ada orang beri makanan minuman di rumah, biasa ibu-ibu memasak. Ujar Nabi kan bilanya memasak makanan banyak ihak kuahnya, beri ke sebelah. Bila orang beri kuah sayur bening, beri ijuha sayur bening, bening berbalas bening gitu kan. Tapi jangan hak bisa lebih baik daripada sayur bening, apakah lodeh kah? Orang beri jukut, beri daging gitu kan, itu namanya baik. Tapi ihsan bukan sekedar hasan. Jangan menunggu orang memberi baru kita membalas, beri hak duluan. Orang yang melakukan kebaikan lebih awal sebelum meminta atau diminta, itu namanya ihsan kita kepada orang lain. Ada orang minta duit, minta Pak leh 1.000 untuk makan, beri 1.000, baik. Ada orang minta 1.000, beri 5.000, mengkawas 10.000, baik. Tapi masih hasan loh. Karena apa? Nunggu orang minta baru nyawa memberi. Tapi adakah orang sebelum orang itu meminta kita beri duluan? Itu namanya ihsan. Tahu dah gelagatnya orang datang nih kira-kira minta duit, beri hak duluan Pak sebelumnya bicara bahwa dia minta duit. Saat mana kita mendahulukan sebelum orang meminta, beri kebaikan, itu namanya ihsan. Luar biasa Quran itu membedakan istilah hanya untuk kebaikan. Ada macam-macam bentuk. Macam apa dengan soleh? Muslih itu artinya dampaknya. Orang soleh itu orang melakukan kebaikan, berdampak baik itu untuk dirinya dan berdampak kepada orang lain. Ada kemaslahatan. Itu namanya soleh. Jadi bicara soal dampak itu soleh. Dan jamaah rahimakumullah, begitu kaya Quran yang menggambarkan tentang kebaikan. Kembali bahwa Quran itu adalah sumber kebaikan. Pilihan kata khair karena itu merupakan jami'ul jawami. Kalimatnya singkat, padat, tanpa seluruh kebaikan itu bahkan terkumpul di situ. Maka tidak ada sumber kebaikan kecuali Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, maka bagi orang yang telah melakukan kebaikan pada kehidupan dunia ini
Allah balas dengan kehidupan, dengan kebaikan pada kehidupan dunia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang pantas untuk suatu kebaikan kecuali kebaikan juga. Artinya apa? Mun kita tuh hendak mendapatkan kebaikan, lakukan kebaikan. Jangan harap kita ingin mendapatkan kebaikan mun kita melakukan kejahatan. Jadi artinya apabila hidup ini kita baik, berkaca, baik ingat, berarti kita begitu banyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka balasan Allah tentang kebaikan itu Allah berikan langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun, kebaikan. Ada 3 kata Ar-Razi di situ. Pertama, kebaikan kita ini mendapatkan kenikmatan hidup. Nikmat hidup itu kebaikan. Hidup nyaman, makan, ada tempat tinggal sempurna, kelengkapan hidup macam-macam. Nikmat hidup itu tidur nyaman, tenang, nyenyak, tidak ada yang mengganggu. Hidup nikmat. Ditambah yang kedua adalah mendapat kehormatan. Maka kelengkapan hidup, kenikmatan hidup itu tidak akan sempurna kalau kita tidak mendapatkan kehormatan. Karena ada orang hidupnya nyaman dengan fasilitas hidup yang lengkap, makan, minum, sandang, pangan, papan, tidak ada yang kurang, nyaman. Tapi tidak ada kehormatan dalam hidup. Begitu banyak kan orang tuh nyaman jar hidupnya, iya, tapi menjadi bahan cibiran orang lain. Artinya apa? Hilang kehormatan di mata orang lain. Maka Ar-Razi mengatakan hasanah di dunia itu adalah kenikmatan hidup dan kehormatan hidup. Kenapa ada kehormatan? Karena kita baik dengan orang, kita menghormati orang, maka berbalaslah kehidupan itu untuk kita. Mantul jamaah rahimakumullah. Jangan berharap orang ingin berbuat baik, menghormati kita, mungkin kita tidak baik, tidak bisa menghormati orang lain. Itu saja kuncinya. Yang kedua kata Ar-Razi, selain bahwa ada kenikmatan dan kemudian kehormatan hidup, terlepas dari segala macam gangguan pihak luar manapun, lengkap tuh hidup. Bila hidup ini tidak ada keterkaitan dengan orang lain yang bisa membuat kita itu gelisah, resah, takut, khawatir, hidup tuh aman, nyaman. Kan begitu banyak orang yang secara kehidupan duniawi sudah terpenuhi, tapi dengan orang lain terganggu, tidak aman dengan orang lain. Mungkin karena adanya perseteruan kah, pertikaian kah, salah paham kah, apakah. Maka yang kedua kata Ar-Razi adalah kebaikan dunia itu saat mana kita itu sudah tidak ada lagi mendapatkan gangguan dari pihak luar manapun. Tidak ada gangguan eksternal dalam hidup. Nyaman tuh. Tidak ada musuh dalam hidup. Maka bila hidupnya ada musuh, yakin saja di aman. Kemana-mana ada musuh, tidak nyaman. Namanya musuh. Ketemu aja malas, dia ketemu pun susah. Maka itulah kemudian yang kedua kata Ar-Razi, hasanatun fid dunya, salah satunya adalah aman kita dari gangguan orang lain selain kita. Yang ketiga apa yang paling tinggi kata Ar-Razi, hasanatun fid dunya, kebaikan dunia adalah ketika hati ini terbuka melihat kebaikan-kebaikan Allah di permukaan bumi ini. Allah itu maha baik. Kebaikan Allah itu dibukakan dalam kenyataan hidup. Maka baik itu dunia ini bagi kita. Kenapa? Yang kita lihat itu tidak ada lain kecuali kebaikan. Tidak ada lagi Pak yang tidak baik.
Maka positive thinking yang kita bangun itu merupakan bagian daripada hasanatul fid dunia. Apapun itu, bila ada orang pina merangut, kita positif aja. Bukan mungkin dia itu sedang marah dengan kita, tidak. Mungkin dia sedang sedih, ya. Kalau ada orang marah dengan kita pun, kita mungkin tidak menganggap bahwa dia itu benci dengan kita, tapi mungkin bahkan sayang dengan kita. Kenapa dia marah? Mungkin kita salah, dia tegur kesalahan kita. Maka tidak ada yang buruk di permukaan kita kecuali kebaikan. Ada orang macam-macam kita lihat, kadang kita kan negatif tuh. Orang ini macam-macam aja, ya kerjanya cuman minta-minta, misalkan merepotkan orang lain, badan sehat misalkan, bekerja di mau, kerja minta-minta, kita sudah berprasangka buruk kepada orang. Semua itu kita pandang sebagai sebuah kebaikan. Syukur juga ia masih bisa sehat, dan dia minta-minta itu bukan suatu kehinaan. Tapi tahukah kita, dengan cara dia minta-minta kepada kita, justru dengan cara itu Allah memuliakan kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik kalau bukan dengan dia yang meminta-minta? Kita mendapatkan kedudukan terhormat sebagai orang baik saat dia meminta di hadapan kita. Wa amsaila fala tanhan. Mun orang minta jangan disariki, jangan dimarahi, jangan dibentak-bentak. Itu cara di mana Allah memuliakan kita. Mun kita memberi apa yang dia minta dari kita, maka jangan pandang segala apapun dalam keburukan. Ar-Razi mengatakan yang ketiga itu hasanatul fid dunia. Mun kita sudah bisa melihat kenyataan hidup ini sebagai sebuah kebaikan, baik tuh hidup ini. Tapi mun masih haja kita memandang ada sisi-sisi negatif, tidak sempurna kebaikan kita. Maka berbaik sangkalah kepada apapun, terutama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering bergurau dengan kawan, ada orang lewat misalkan bersepeda motor maju ya, nyelip, tahu marah tuh Pak, iya kan? Tidaklah diselipnya kita, bisa aja kadang-kadang yang kita ucap kata-kata kasar. Kita tidak tahu, ya. Siapa tahu inya mungkin ada kebutuhan pentingkah, atau paling tidak sakit perutkah inya kasihan, makanya belaju menyelip kita. Kita tidak harus kemudian berprasangka buruk kepada dia, kan begitu. Jadi kalau kita mampu kemudian melihat segala sesuatu apapun dengan kebaikan, maka itulah hasanatul fid dunia. Itu baru dunia. Tapi ujar Allah waladarul akhirati khair, tapi ingat kebaikan akhirat itu jauh lebih baik. Dan itulah tempat yang paling nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Jannatul Adn, ya, surga yang abadi. Yang digambarkan sebagai tajrim tahtiyal anhar. Di surga itu jangan kira kehidupan dunia ini begitu indah, dengan pohon yang rindang, dengan gemercik air, dengan suara burung, dengan dedaunan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Itu hanya merupakan gambaran kecil keindahan. Kehidupan akhirat pun seperti itu. Maka Allah menggambarkan tajrim tahtiyal anhar. Di akhirat itu, di surga itu nanti pun ada air-air yang mengalir sebagai bentuk keindahan. Yamarihumullahu fiha ma yasha. Dan di surga itu penduduknya apapun yang mereka kehendaki ada. Itulah balasan bagi orang yang bertakwa. Namun di dunia ini apa kita kehendaki kadang-kadang tidak pernah terwujud. Besar kemauan tapi tidak ada kemampuan. Hendak itu, hendak ini tidak pernah terwujud, kasihan. Banyak hal yang tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kenapa? Di dunia ini keinginan masih bercampur dengan hawa nafsu, itu masalahnya. Hendak emas, dah dapat dah beli emas berkilo-kilo, diberi segunung emas, kurang apa? Segunung emas, ujar Allah. Tapi manusia dengan nafsunya tidak cukup, hendak gunung kedua. Mun kawa 2 buah gunung emas, dia cukup segunung. Itulah manusia.
di kehidupan akhirat kelak, pada kehidupan surga, maka semua itu Allah penuhi. Hendak apa kita? Tapi kehendak kemauan manusia pada kehidupan surga itu nanti bukan atas dasar nafsu atau syahwat. Ini hanya menunjukkan betapa kenikmatan itu luar biasa. Apapun yang dikehendaki, ma yasha'un, mereka kehendaki, maka lahum fiha, disediakan di dalam surga itu. Hendak apa saja, hendak makan durian kah, ada di surga itu. Mungkin di dunia ini diterasai durian yang nyaman, di akhirat ada sebagaimana yang kita kehendaki di dunia. Ya, hendak buah rambutan kah, ada juga. Apapun di dunia ini ada di sana. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka itu apapun yang dikehendaki semua ada. Hendak bini kah, banyak juga disediakan. Wahurun ain, bidadari surga begitu banyak. Tapi kembali bahwa itu gambaran kesenangan tanpa batas, dan tidak ada lagi nafsu birahi manusia. Surga itu adalah balasan kebaikan dan kebaikan, dan kita pun akan masuk ke dalam surga kekal di dalamnya, dalam arti dalam waktu yang lama, tulus zaman. Mudah-mudahan ini ayat 2 ini merupakan perbandingan dari ayat yang sebelumnya antara orang musyrik, yang kedua dengan orang-orang yang bertakwa. Maka semoga Allah memasukkan kita tergolong menjadi orang yang takwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.